Tidak mudah bagi kita jika kita kehilangan orang yang kita sayangi atau kita cintai. Mungkin agak sedikit merasa bisa menerima jika kita kehilangan orang tua kita. Karena kita berpikir sebagai anak memang kita harus siap-siap menghadapi itu. Tapi jarang di antara kita yang siap pada saat kehilangan anak. Ya, karena kita berpikir bahwa kitalah orang tua yang akan lebih mendahului anak-anak kita. Banyak di antara kita yang tidak kuat mental pada saat anak yang kita harapkan, anak yang kita cintai lebih dahulu meninggalkan kita. Baik itu di usia masih balita, masih bayi, atau anak kita yang sudah dewasa, atau anak kita yang istilahnya sudah masuk usia yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Nggak mudah buat orang tua untuk bisa menerima ini. Kita akan coba kaji ya, bagaimana bagi orang tua ya, apa yang harus dihadapi dan apa yang harus dilakukan bagi orang tua yang tidak bisa menerima keadaan pada saat anaknya meninggal dunia. Nah, untuk kesempatan kali ini masih kita mengambil dari surah Al-Baqarah. Ayat yang akan kita kaji adalah ayat di 157 ya, bersama dengan guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustaz Tile. Silakan Ustaz Tile, fadhol. Para pemirsa Cahaya Hati iNews dan segenap jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjuti kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 157. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa Allah berikan kepada kita sesuatu yang pasti akan Allah ambil. Ya Bang? Ya Bang? Iya apa Bang? Kita kan CS. Allah ambil segala sesuatu dari kita berupa musibah yang Allah berikan kepada kita. Termasuk musibah kematian. Maka ketika Allah sudah menentukan ajal seseorang, yang namanya mati itu nggak kenal muda, nggak kenal tua. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu tuh. Maka bicara mati itu ibu, kehilangan kita, ibu dengan saya. Kita semua nggak ada yang tahu kapan kita bakal mati. Tapi kita tahu pasti kematian datang buat kita. Al mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian itu adalah pintu dan setiap kita akan masuk pintu yang namanya kematian. Apa ibu-ibu, bapak-bapak duluan, saya belakangan. Kita nggak tahu tuh. Allah yang punya urusan. Atau sebaliknya saya yang belakangan, bapak ibu duluan. Kita nggak tahu. Sama aja dong. Atau saya yang duluan nyolatin ibu bapak. Iya. Kita nggak tahu. Dia juga ya. Dia juga. Ada lagi berupa ujian kematian ketika kita punya bayi ya Bu. Baru lahir sudah wafat itu anak, belum akil balik. Alangkah ya Allah sedihnya, meratapnya kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita idam-idamkan, wafat belum waktunya kita melihat mereka dewasa. Bener Pok? Iya, makanya dulu Sayyidina Umar ketika anaknya wafat masih kecil, itu beliau 3 hari, ibu sedihnya 3 hari. Malah keempat harinya tawa-tawa, girang-girang. Sampai sahabat yang lain bertanya, Umar, lu kenapa? Kok anak meninggal, anak wafat, anak mati, lu pakai tawa-tawa? Apa? Kata Sayyidina Umar, tuman, biasa kalau setan diturutin. Bu, sedihnya cukup 3 hari. Ini ujian buat kita semua. Maka musibah yang diberikan buat kita ada berupa ujian, ada berupa teguran, ada berupa hukuman. Kok ada 3 Pak Ustadz? Ujian diberikan kepada orang-orang yang beriman.
rajin ngaji, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Dikasih musibah, itu namanya ujian. Diuji supaya naik kelas, keimanannya meningkat. Ada lagi yang namanya teguran. Apa itu teguran? Teguran itu biasanya diberikan kepada orang yang 50-50, 50 maksiat, 50 lagi ibadah. Ngajinya rajin, ngomongin orangnya getol, ya po. Ya po. Ya. Sedekahnya rajin, korupsinya juga getol. Ya kan, ya kan? Ini 50-50. Yang model begini dikasih musibah namanya teguran. Ditegor, jangan begitu apa po, jangan begitu apa bang, tegur supaya berubah. Dan yang ketiga adalah hukuman. Orang yang dikasih hukuman, musibah diberikan kepadanya hukuman. Bagaimana? Ngaji nggak pernah, sembahyang nggak pernah mau, sama orang gedeg aja gedeg, ya po. Sama orang hatinya beruit aja beruit. Ya Allah, degig. Ngerti degig? Itu bahasa Mandarin. Senang lihat orang susah, susah ngelihat orang senang, ya bu, ya bu. Orang senang dia susah sendiri. Gue liatin dia, bu, belagu banget, ya Allah. Udah lakinya nggak kerja, no amit-amit dah buseng, dia duta banyak banget, ya Allah po. Yang model begini ibadah nggak pernah jauh dari ulama, dapat musibah namanya hukuman, ditegur, dihukum kita dengan apa? Itu namanya persekot, panjer, DP. Maka orang yang diberikan musibah oleh Allah apa? Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang-orang yang senantiasa mendapat ridho dari Allah, mendapat lindungan dari Allah, dan tergolong orang-orang yang merugi. Artinya sabar dan ikhlas menerima apa yang telah diberikan buat kita. Enggak selamanya orang enak terus bu, enggak selamanya kita enak selalu, tapi ada ujian buat kita, kehilangan buat kita merupakan sunnatullah. Jangan pernah kecil hati. Punya anak kecil baru lahir bocah meninggal. Kan ada yang bilang, Ustadz, emang kalau kita punya anak kecil meninggal waktu belum balik, apakah itu dia akan menolong kita nanti di akhirat? Ya bu, ya bu. Jawabannya ada di pertanyaan entar kalau mau nanya. Bu, butuh jawaban? Ntar kita mau nanya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Iya. Aduh, Masya Allah. Hai Dede. Bu, Pak. Jadi tadi ada 3, kalau ada orang dapat ujian, kalau orang dapat musibah, kalau dia orangnya beriman namanya ujian. Buat orang yang 50-50, maksiat jalan, ibadah jalan, itu namanya teguran. Buat orang yang benar-benar maksiat aja nggak ada ibadah-ibadahnya namanya DP, down payment, uang muka, ya, itu namanya hukuman buat dia, ya bu ya, bu, bu, serius amat ibu-ibu langsung ke bang. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya silakan, mana, ya silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Ananda Putri. Mohon izin Ustaz, saya ingin bertanya. Baik, pertanyaannya, benarkah orang tua yang kehilangan anaknya di usia kecil atau keguguran akan disambut oleh anaknya di surga kelak? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang hamil keguguran, ya artinya anaknya belum lahir gitu ya, terus meninggal, nanti akan disambut sama anaknya di sorga nanti. Benar nggak sih Ustadz? Silakan Ustadz. Dalilnya kalaupun ada apa? Silakan. Terima kasih. Dari siapa namanya? Lupa Neng. Putri. Putri. Lagu itu main Putri lagu, aja. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Ibu dari Teh Putri bertanya, bagaimanakah, apakah
kalau kita punya anak kecil wafat sebelum balik, itu akan menjadi penolong nanti buat orang tuanya di surga. Ya. Bu, anak adalah amanah. Setiap orang berumah tangga pengen ngarepin punya keturunan, punya anak. Ada yang udah 15 tahun berumah tangga nggak dikasih anak. Ada yang baru nikah sebulan udah beranak. Hai, amit-amit. Ya Bu. Tapi Allah kasih karunia, ditunggu lama 15 tahun Allah kasih juga. Lahir tuh anak, baru lahir dapat sehari udah meninggal dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang punya anak, punya keturunan, meninggal diambil oleh Allah saat sebelum balik. Kenapa? Nanti diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah menyatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan nanti ketika ada orang tua yang punya anak meninggal dunia sebelum balik, anak itu akan menyambutnya, memegang tangan kedua orang tuanya untuk mengajak masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka jangan sia-siakan anak. Anak bisa membawa orang tuanya masuk ke dalam surga, dan anak bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Bagaimana kita sia-siakan mereka? Bu, terutama ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten. Bapak-bapak kurang apa sih namanya, telaten itu kurang rapi dia urusannya, ya kan. Iya, tapi emak lebih dekat sama anak. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Bu, ibu lebih dekat dengan anak, mana buktinya? Mana buktinya? Yang selalu cinta kepada anak adalah emak. Makanya kita kalau lagi sakit meriang itu Bu, kita meriang nih sakit ya Allah, lagi meriang, enak banget ngerintih aja, ngerintih nyebut emak enak banget sambil kekurup, emak, bener Bu, udah obat buat kita. Maka anak yang sudah meninggal dunia sebelum akil balik, orang tuanya jangan kecil hati, jangan pesimis. Berat ujiannya, berat ditinggal anak, apalagi yang kita tunggu-tunggu. Tetapi Allah yang punya urusan, Allah yang paham dan tahu bagaimana kita bikin tabungan di akhirat. Anak kita yang bayi, yang baru lahir meninggal, belum akil balik, akan mengajak kedua orang tuanya membawa masuk ke dalam surga. Begitu kira-kira Teh Putri. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Iya, aduh. Teh Putri udah kejawab ya. Kenapa sih ketawa-ketawa aja nih Teh Putri? Ngelihat ketampanan aku barang. Masya Allah. Oke. Memang kehilangan anak itu nggak mudah ya, tapi seperti disampaikan bahwa kalau kita ridho menerima itu, dan pada saat anak kita hilang ya, anak kita kembali lagi diambil oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memuji Allah, persis seperti kita ngelihat di Gaza, di Palestina, itu banyak ibu-ibu atau orang tua yang menggendong anaknya, bukan marah-marah tapi bilangnya subhanallah, 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 Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah di dalam salah satu hadits qudsi ya, seandainya dia mengucapkan itu kepada malaikat, dia mengatakan apa yang dikatakan? Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kata Allah siapkan kepada dia sebuah rumah yang namanya Baitul Hamd. Betul ya, ya. Disiapkan Baitul Hamdi, rumah ya, yaitu rumah pujian Baitul Hamdi ya, di dalam surganya Allah yang nanti akan menanti kita semuanya, insya Allah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Kita masih akan buka sesi tanya jawab hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.